Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih dan Sobat JDIH, kembali lagi bertemu dengan podcast Pintar Pemilu, kolaborasi Bako Humas dan JDIH KPU Provinsi Sumatera Barat. Kali ini bersama saya Lydia, dan saat ini sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat spesial yang akan kita kenalkan langsung kepada teman pemilih dan juga Sobat JDIH. Kita sapa dulu Bapak Yuzalmon SAG SHMSI. Apa kabar Pak Yuzalmon? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih dan Sobat JDIH dimanapun berada. Saat ini yang hadir bersama kita ini adalah beliau yang terpilih sebagai PAW anggota KPU Provinsi Sumatera Barat. Nah, mungkin teman pemilih dan Sobat JDIH pengen tahu lebih lanjut PAW itu apa. Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit dan mungkin juga bisa menceritakan proses yang sudah Pak Mon jalani dalam proses PAW ini. Baik, terima kasih Bu Lydia. Jadi PAW itu merupakan pengganti antar waktu ya. Jadi karena ada anggota ya, atau salah satu anggota KPU Provinsi Sumatera Barat yang meninggal dunia beberapa waktu yang lalu, beliau almarhum Pak Nova Indra, dan mudah-mudahan kita berdoa semoga beliau mendapatkan kelapangan di alam kuburnya dan diterima segala amal ibadahnya. Sesuai dengan peraturan KPU Republik Indonesia ya, bahwa setiap kekosongan anggota itu mesti dilakukan proses pergantian ya. Karena memang semenjak dari awal proses seleksi itu dilakukan, jadi memang sudah dipersiapkan 2 kali kebutuhan. Jadi kalau anggota KPU Provinsi Sumatera Barat itu ada 5, maka 10 orang yang ditetapkan ya, oleh KPU RI berdasarkan undang-undang. Jadi ada 10 orang ya. Nah, oleh karena itu prosesnya memang dilakukan secara berurut ya. Jadi mulai dari urut berikutnya sampai mendapatkan calon pengganti dari KPU provinsi itu sendiri. Nah, kebetulan memang pertama saya tidak pernah menyangka ya. Ini mungkin juga sudah suratan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak pernah menyangka sama sekali untuk bisa menjadi PAW anggota KPU provinsi. Karena memang secara hitung-hitungan akal sehat ya, saya itu berada di nomor urut 9 ya. Udah nyaris di ini ya? Iya, tetapi saya memang tidak pernah berpikir dan melakukan sesuatu yang aneh-aneh gitu. Ya karena memang ketika tidak lagi menjabat di KPU Kota Payakumbuh ya, yang sudah saya lakoni lebih kurang 2 periode, saya kembali ke habitat ya. Karena dulu pernah menjadi tenaga edukatif pengajar di perguruan tinggi, maka kemudian ya berkat pertemanan jejaring kawan-kawan, akhirnya saya diminta kembali lagi ke kampus sebagai tenaga pengajar yang tidak tetap. Dosen luar biasa bukan? Iya, dosen luar biasa istilahnya, tapi bukan biasa di luar gitu. Jadi itulah sekilas tentang PAW itu. Jadi posisi saya memang di nomor urut 9 ya. Jadi di nomor urut 6 itu ada Pak Fikon ya. Kebetulan beliau sudah menetapkan pilihan untuk bergabung dengan partai politik. Beliau pernah menjadi calon anggota legislatif di provinsi salah satu partai ya. Lalu urutan berikutnya itu adalah Pak Tony Marsi SH MHMKN. Beliau juga sudah punya ketetapan pilihan ya, karena beliau hari ini sudah menjadi seorang notaris dan PPAT ya di wilayah
Pasaman ya, tepatnya di Lubuk Sikapiang. Jadi mungkin dengan berbagai pertimbangan beliau menyerahkan estafet kepada yang berikut. Nah, rupanya nomor 8 juga berpikiran sama gitu, Pak Ibu Dr. Armadepa. Jadi Uniepa yang sering saya panggil itu, Uniepa juga sudah punya pilihan bahwa beliau menyatakan sudah cukup ya, sudah cukup pengabdian beliau menjadi penyelenggara pemilu, karena di masa-masa fase awal malah di tahun 99 beliau sudah berkecimpung ya sampai di KPU Kota Solo dan di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Dan ya itulah jalurnya memang ya. Beliau menyatakan tidak mengambil kesempatan itu dan menyerahkan kepada yang lebih muda kalau bahasa beliau gitu. Dan ya tentu saja saya melihat ini adalah sebuah lahan pengabdian juga, karena sebetulnya di tenaga pengajar juga lahan pengabdian ya. Tapi ini kan ada tantangan tersendiri untuk bagaimana kita bersama-sama di KPU Provinsi Sumatera Barat pada khususnya di lingkup Provinsi Sumatera Barat ingin menjadikan pemilu ini menjadi lebih baik ke depannya gitu. Bukan berarti sekarang tidak baik, supaya lebih ya. Jadi itu dan kebetulan saya memang dari sisi background pendidikan itu juga pernah ditempa di program ilmu politik di Universitas Indonesia di pascasarjananya. Jadi ya alangkah baiknya ilmu yang sudah dituntut selama ini itu juga disalurkan lewat kanal yang pas melalui penyelenggara pemilu. Saya kira itu mungkin. We are the yellow jacket ya Bapak ini ternyata ya. Oh iya, yellow jacket. Ya, yellow jacket. Oke, berarti Pak Mon ini bukan orang baru lagi di dunia kepemiluan ya, karena sudah pernah di kalau KPU. dihitung-hitung sudah lumayan panjang ya. Dimulai dari 2004 itu pernah di JPPR sebagai pemantau di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Jadi saya pernah menjadi Korda di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada waktu itu. Beberapa kali saya juga melakukan pemantauan secara langsung ya. Lalu pernah juga menjadi pengawas pemilu untuk gubernur pemilihan langsung pertama itu di tahun 2005 ya. Yang ketuanya Bang Hasril Caniago ya. Dan 2007 juga saya terlibat di pengawas pemilu menjadi ketua Panwas di Kota Payakumbuh untuk pemilihan wali kota. Oh ya, sudah 2 kali jadi pengawas. Pertama anggota, yang kedua menjadi ketua di Pilwako pada waktu itu. Dan 2008 untuk periode pertama sampai 2013 di KPU Kota Payakumbuh. Lalu periode kedua itu di 2013 sampai 2018. Dan bidang yang digeluti memang sudah 10 tahun ya, 2 periode di KPU Kota Payakumbuh itu bergelut di bidang data pemilih. Jadi memang kebetulan posisi yang digawangi oleh almarhum itu adalah juga soal data pemilih. Jadi kawan-kawan KPU provinsi itu mengamanahkan di dalam pleno untuk melanjutkan. Sudah sangat tepat ya Pak ya. Soal Tuhan itu tidak pernah salah menjatuhkan pilihan juga. Salah ya Pak ya. Ya mudah-mudahan. Baik, mungkin dari cerita Pak Mon tadi itu bisa jadi inspirasi juga buat teman pemilih dan sobat JDIH. Mungkin banyak yang bertanya-tanya nih, kalau mau jadi anggota KPU itu seperti apa jalur yang harus mereka jalani. Ya. Dari ceritanya Pak Mon ini sudah cukup menggambarkan bagaimana proses yang dijalani sampai akhirnya bisa ke KPU. Ternyata sudah banyak rekam jejak, sudah banyak pengalaman yang berhubungan dengan kepemiluan, sehingga pastinya ketika mengikuti seleksi untuk anggota KPU itu tidak lagi menjadi sesuatu yang asing gitu ya Pak ya. Mungkin Pak Mon bisa memotivasi juga teman pemilih dan sobat JDIH. Kalau di fase awal ya, ketika seleksi di 2004 ya,
Pertama tentu semua orang belum berpengalaman ya dengan format pemilihan posisi komisi pemilihan umum itu kan sifatnya independen ya. Jadi kalau dulu yang menyelenggarakan pemilihan itu kan adalah pihak pemerintah ya, perpanjang tangan dari pemerintah. Nah di 2004 itu semuanya sudah dilakukan oleh orang-orang yang tidak terikat sama sekali dengan tidak terafiliasi lah ya dengan partai politik maupun dengan pemerintah. Nah di awal-awal mungkin karena semuanya baru ya tentu prosesnya belum terseleksi dengan apa namanya dengan begitu ketat ya. Saya tidak mengatakan kalau proses awal itu tidak berkualitas ya, tetapi memang ya karena awal kan semuanya bisa masuk di situ. Apakah ada pengalaman sebelumnya atau tidak, itu kan yang terpenting ketika itu bisa melewati proses-proses yang dilakukan pada waktu itu. Nah, seiring dengan perjalanan waktu, perubahan di tataran regulasi ya, sudah ada kemajuan yang sangat signifikan yang saya amati. Jadi untuk menjadi seorang di KPU kabupaten kota, apalagi sampai ke atas ya provinsi dan di KPU RI, itu memang tidak mudah ya. Dalam pengertian ya kalau kita tidak memiliki kelebihan pengetahuan soal kepemiluan, ya kita juga di samping itu dituntut memiliki pengalaman di lapangan. Jadi ya pengetahuan saja itu belum cukup ternyata, tetapi memang harus ditopang oleh pengalaman-pengalaman di lapangan untuk menyelesaikan berbagai ragam persoalan. Jadi mungkin untuk kawan-kawan yang punya keinginan ya tentu setiap waktu ada orangnya ya, dan setiap orang itu ada waktunya. Itu kan paling familiar ya kita dengar ya. Jadi saya yakin dan percaya semua KPU yang ada di baik di pusat, di provinsi maupun di tingkat kabupaten kota itu memang harus regenerasi. Ya karena memang sudah ada pembatasannya di undang-undang ya. Jadi maksimal itu hanya 2 periode di tempat yang sama. Jadi mau tidak mau ya kalau dia di kabupaten kota harus naik ke provinsi karena memang itu jalurnya. Dari provinsi juga seperti itu harus naik ke KPU Republik Indonesia. Nah, semakin ke atas tentu peta persaingannya akan semakin kuat ya, ya. Jadi sekali lagi memang untuk menjadi komisioner di KPU, saya kira atau komisioner di lembaga-lembaga yang lain ya, termasuk juga mungkin di Bawaslu ya, itu memang butuh pemahaman yang kuat ya, butuh pengetahuan yang boleh dikatakan lebih terkhusus soal-soal kepemiluan ya. Jadi memang tidak bisa lagi kita mengatakan segala sesuatu itu berdasarkan hal-hal yang instan saja. Nah, jadi kalau tidak ada modal yang seperti itu, ya sulit memang. Tetapi ya bukan tidak mungkin ya, mungkin juga itu terjadi. Tetapi kalau kita punya nilai lebih lah ya, punya nilai lebih. Nah biasanya kita melihat kecenderungan yang terjadi pada hari ini itu memang seakan-akan di KPU itu bisa berkarir ya. Ya bisa berkarir dalam pengertian ya kalau kita memiliki kemampuan bisa di KPU kabupaten kota 2 periode, lalu bisa kita naik ke provinsi 2 periode, dan bisa juga naik ke tingkat pusat ya RI juga sampai 2 periode. Dan itu terbukti di KPU Republik Indonesia itu rata-rata adalah orang-orang yang sudah berkecimpung lama semenjak dari 2004 ya. Ya katakanlah Pak Arief, Ibu Evi, Pak Hashim, Pak Firian ya. Siapa lagi? Pak Pram ya. Lalu ya semuanya Pak Dewa itu juga
Mas Ilham, Pak Ilham, itu semua keseluruhan itu berakar dari tradisi penyelenggara yang kuat dari semenjak di bawah ya, yang mereka bangun gitu. Jadi memang tidak ujuk-ujuk ya, tidak ujuk-ujuk bisa menjadi penyelenggara, walaupun ya katakanlah mungkin dengan sederet gelar akademik itu juga belum bisa menjadi jaminan ya. Nah, apalagi kalau gelar akademiknya itu tidak pernah konsen di urusan-urusan kepemiluan. Baik, Pak Mon dilantik kemarin ini sebagai PAW tanggal 13 November ya. 2021 di Bandung ya? Di Bandung. Itu sebelum pelaksanaan rapat pimpinan KPU ya Pak? Iya. Nah, sejak Bapak dilantik itu langkah-langkah apa saja yang sudah Bapak lakukan? Sekarang kan diamanahi di Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Nah, terkait ini langkah-langkah apa saja yang sudah Bapak lakukan terkait tugas baru ini? Sebenarnya nggak baru juga sih ya. Oke, saya kira kalau bilang langkah-langkah tentu sulit juga kita menceritakan ya. Karena begini, KPU itu kan sifatnya kolektif dan kolegial ya. Artinya kita tidak bekerja sendiri. Kita melakukan segala sesuatu itu kebijakannya berdasarkan putusan pleno ya. Jadi tentu yang pertama saya menyelesaikan ya tentu disesuaikan juga dengan katakanlah program yang sudah disusun oleh kawan-kawan KPU provinsi sebelumnya ya, yang sesuai dengan tahun anggarannya. Nah, ini kita sekarang lagi menyelesaikan daftar pemilih data pemilih berkelanjutan ya, data pemilih berkelanjutan yang memang semenjak dari bulan April di 2021 KPU RI itu punya program untuk menyongsong pemilu 2024. Jadi data pemilih itu memang diupdate per bulannya. Jadi per bulan itu harus dilakukan proses updating data, divalidasi terus ya. Karena yang namanya penduduk itu kan pasti mobile ya, selalu bergerak dan berubah ya. Misalnya dari yang sebelumnya dia belum berusia 17 tahun, pada bulan tertentu dia mencapai usia tertentu ya 17 tahun, atau sebelumnya dia belum menikah, sudah menikah, lalu mungkin statusnya sebelumnya adalah TNI Polri atau sebaliknya. Nah, ini kan semuanya harus di-update ya, data-data yang seperti itu. Jadi inilah yang menjadi poksi di tugas pokok dan fungsi di data pemilih itu. Nah, ini tentu pekerjaannya tidak mudah ya, karena memang berkaitan dengan banyak pihak ya, banyak pemangku kepentingan yang harus diyakinkan untuk bisa mendapatkan data-data itu secara real dan real time ya. Jadi memang harus tepat waktu juga, karena kita di KPU itu sudah dibiasakan bekerja sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah disusun sedemikian rupa. Nah, itu mungkin yang mendesak untuk diselesaikan dalam waktu dekat. Nah, tentu saja dalam rangka menyongsong pemilu serentak 2024, memang di dalam Rapim itu sudah banyak sekali agenda-agenda yang disusun oleh KPU RI itu. Nah, ini kan tinggal lagi soal penetapan hari H ini yang belum ada kesepakatan ya. Walaupun sebetulnya sudah mulai mengkerucut antara pihak pemerintah, penyelenggara pemilu, lalu dengan pihak Komisi 2 DPR. Sudah ada sih sebetulnya titik temu, tetapi memang belum terlembagakan dan belum disahkan menjadi tanggal yang pasti gitu. Kalau belum ada tanggal pasti, berarti kita juga belum bisa menetapkan dimulainya tahapan kan? Karena hari H itu yang menjadi patokan mulainya tahapan. Iya, kalau tahapan memang belum bisa dimulai, tetapi tentu persiapan untuk menuju tahapan itu tidak boleh terhenti. Ya, karena memang kalau bahasanya Pak Ramlan Surbakti itu adalah predictable
prosedur, unpredictable result ya. Jadi prosedur itu memang harus sudah kita prediksikan. Artinya kita menjelang tahapan itu kita mulai, apa yang harus kita persiapkan itu memang sudah harus dirancang oleh KPU di berbagai level. Nah, saya ambil saja contoh ya, misalkan soal data pemilih ya. Soal data pemilih sekarang kita sudah concern di soal data pemilih berkelanjutan ya. Nah, ini endingnya adalah ketika tahapannya masuk nanti kita sudah siap semestinya ya, kita sudah persiapkan itu, bahkan lebih jauh KPU RI itu sudah menyuruh ya, dalam tanda petik memulai kawan-kawan di bawah itu untuk memetakan kira-kira TPS-nya disesuaikan dengan jumlah di masing-masing TPS, berapa pemilihnya, siapa yang akan masuk di situ. Kalau nanti seandainya terjadi penggabungan di pilkada ya, karena pemilu dengan pilkada itu dalam 1 tahun yang sama, ini sudah harus direncanakan dari awal gitu. Sehingga nanti ketika kita bongkar pasang di data pemilih itu kita sudah enjoy saja ya, karena kita sudah tahu langkah-langkah dan prosedur apa yang akan kita rencanakan. Jadi kalau ada orang yang berpikiran KPU itu ngapain aja sih setelah pemilu itu selesai. Nah, ini yang mesti kita jawab sebetulnya. Jadi pemilu itu ya tidak hanya hari H, sebetulnya yang paling lama itu adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses penyelenggaraan itu. Nah, ini yang harus kita pastikan seluruh prosedur-prosedur itu bisa kita prediksi. Nah, ini yang tidak bisa diprediksi oleh KPU itu adalah hasil. Tapi kalau hasil sudah bisa diprediksi, itu kan ceritanya lain itu. Ceritanya lain ya. Kita bukan pengamat, kita adalah penyelenggara ya. Nah, itu. Kalau pengamat kan bisa memprediksi hasil, kalau kita kan tidak ya. Baik, menarik sekali itu, sekalian menjawab juga mungkin banyak pertanyaan publik. KPU itu kalau habis pemilu ngapain, duduk-duduk aja ya gitu. Itu emang banyak sekali pertanyaannya. Padahal saya dari pagi ini udah full betul ini, hampir tidak ada istirahatnya dari pagi ini. Ya, ada saja gitu ya kegiatan-kegiatan yang saya ikuti gitu ya. Ya, mungkin penjelasan Pak Mon tadi sudah bisa memberi sedikit gambaran, itu baru data pemilih ya Pak ya. Belum lagi yang pendidikan pemilihnya. Lagi soal teknisnya, simulasi pungut hitung. Sekarang kan kita lagi mencoba beralih ya, dalam tanda petik. Pemilu itu kalau bisa memang sudah harus mempergunakan teknologi informasi. Jadi akan sangat mempermudah. Nah, itu kan untuk memastikan segala sesuatunya itu aman ya, kredibel, dan hasilnya dapat dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat. Tentu harus ada uji coba yang tidak sebentar itu. Ya, harus, dan itu harus dilakukan berulang-ulang supaya betul-betul dipastikan tidak ada kendala-kendala yang menghambat proses, sehingga ketika prosesnya terhambat muncul ketidakpercayaan. Ini yang paling berbahaya sebetulnya di urusan pemilu itu ya. Ketidakpercayaan itu yang paling berat sebetulnya. Itu yang harus kita harus diantisipasi ya. Jadi memang pemilu itu memang sebuah siklus yang sebenarnya tidak ada ujungnya juga kan. Dia selama kita masih memposisikan diri sebagai negara demokrasi ya, sistem pemerintahan kita demokrasi, selama konstitusinya tidak dirubah, ya tentu kita akan berputar saja itu 5 tahun ya. 5 tahun depan itu pemilu lagi ya. 5 tahun ke depannya pemilu lagi ya. Jadi inilah yang memang itulah konsekuensi dari pilihan politik yang menetapkan negara kita ini pilihannya demokrasi ya. Kecuali kalau negara kita ini bentuknya monarki, ya turun-temurun kan tidak perlu kita mikirkan pemilu ini, dan tidak ada juga uang yang perlu dikeluarkan. Tapi kalau pilihannya demokrasi, itu adalah sebuah konsekuensi logis ya. Nah, baik Pak Mon, sangat menarik dan inspiratif sekali obrolan kita pada sore hari ini. Kita mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk bisa podcast bareng kita, dan tentunya kita berharap nanti ke depannya
Pak Izalman tentunya akan dimudahkan lah ya dalam melaksanakan amanahnya yang baru ini. Ya. Dan Tentu sukses. dukungan kawan-kawan di sekretariat semua ya. Ya, insya Allah kita siap. Sebab kalau hanya diandalkan kepada personil di KPU, tentu tanpa dukungan yang kuat dari kawan-kawan sekretariat tentu juga kita tidak bisa berjalan dengan baik. Ya, kita sebagai sekretariat Partner lah memang ya. tugasnya adalah mendukung, Memfasilitasi ya. memfasilitasi komisioner ya Pak. Baik teman pemilih dan sobat JDIH, demikian podcast Pintar Pemilu kita pada kesempatan ini. Kita akan kembali lagi tentunya dengan podcast berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik. Dan untuk kali ini kita ucapkan sampai jumpa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah yodun sana kita ramikan diri